Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya, Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan, beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa
Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi tadi bedanya apa? Orang yang bisa berbuat baik dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bedanya gimana ya? Orang berbuat baik toh oke enggak? Loh oke ya. Tapi terlebih hari-hari ini kita akan lihat janji firman Tuhan atas kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah zaman Roh Kudus ya. 2000 tahun yang pertama zaman Allah Bapa, kemudian zaman Tuhan Yesus, dan sekarang ini zaman Roh Kudus.
Kalau pada zaman Tuhan Yesus orang berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, disembuhkan, ya dijamah disembuhkan langsung. Hari ini lebih dahsyat lagi. Kenapa lebih dahsyat? Karena Roh Kudus itu adalah roh yang bisa omnipresent, ya di mana aja, ya sehingga di mana aja kita berdoa, kita nyembah Tuhan, Roh Allah hadir, kesembuhan boleh terjadi. Kalau dulu nunggu Tuhan Yesus KKR, ya mungkin stadion mana yang yang paling besar Tuhan Yesus mau KKR, wah semuanya hadir, dari seluruh dunia hadir. Tapi sekarang nggak model gitu, sekarang model zaman Roh Kudus. Jadi di mana saja, bukan Coca-Cola ya, tapi Roh Kudus hadir melawat kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita anak Tuhan gimana nih? Saya percaya di sini semuanya sudah dilawat, sudah ngalami kepenuhan Roh Kudus ya. Saya percaya ya. Nanti yang belum kita akan sama-sama berdoa. Kita minta sama Tuhan. Mungkin apinya sudah meleret kecil ya. Twingit gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita kobarkan lagi hari ini. Biar kita minta kepenuhan Roh Kudus sehingga Roh Kudus memenuhi kita penuh full. Besok beleret lagi, penuh lagi, dipenuhi lagi, doa lagi sampai penuh dengan Roh Kudus terus ya. Itu saya percaya ya, itu cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya percaya di sini yang hidup oleh Roh siapa? 1, 2, 3, ada yang gak ngacung, semua ngacung ya. Hidup oleh Roh, karena itu kita dipimpin oleh Roh. Yuk sama-sama katakan, aku dipimpin oleh Roh. Amin ya, amin, kita dipimpin oleh Roh. Yuk klik berikutnya lagi, ya ini skip aja, saya gak bicara tentang, oke. Nomor 1, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang amin cuma Dr. Helen. Orang yang dipimpin Roh selalu dipenuhi Roh Kudus. Amin ya. Bu Hana, saya kok rasanya, nah ada rasa-rasanya, minta kepenuhan Roh Kudus. Hari ini kita berdoa biar Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Nah, ayat berikutnya kita akan lihat ya. Efesus 5 ayat 18. Ini rada aneh. Ayatnya rada aneh, tetapi ketika saya membaca Roh Kudus memberikan hikmat. Di sini katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Loh, bicara tentang Roh Kudus kok tentang anggur mabuk gitu ya. Ini koneksinya apa? Sangkutannya apa gitu ya? Firman Tuhan katakan karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu ya hidup penuh dengan Roh. Nah, saya akan terangkan. Ini kelihatan banget dari gambar ini. Orang yang mabuk jalannya gimana? Sempoyongan ya. Orang yang mabuk ya jalannya sempoyongan. Bicaranya gimana bicaranya orang mabuk? Gimana tadi? Enggak jelas gitu ya. Atau kalau ditanya apa, jawabnya apa? Ya enggak. Ya enggak Bapak Ibu? Oh yang punya pengalaman ya. ya mungkin ya kira-kira kan begitu ya, kira-kira. Ya ditanya apa jawabnya apa. Sehingga kalau ada orang jawab sesuatu yang tidak connect dikatakan lagi mabuk ya. Ya karena bicaranya enggak jelas, enggak connect gitu ya. Nah, kemudian ya tindakannya ngawur ya. Kenapa kok tindakannya ngawur? Tadi firman Tuhan katakan menimbulkan hawa nafsu. Nah, ini jelas di sini ya. Orang mabuk dikuasai oleh apa? Anggur ya, oleh kemabukan, roh mabuk. Orang mabuk dikuasai oleh alkohol, pengaruh alkohol. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kemudian sehingga mengubah cara apa? Nah ini yang Roh Kudus terangkan pada saya. Bukan karena anggur-anggurnya aja, tetapi mengubah cara kita apa? Cara kita bicara. Cara bicaranya beda orang mabuk itu ya. Cara bertindaknya beda. Cara berpikirnya beda
ya. Sehingga yang dikuasai, hidupnya dikuasai oleh pengaruh alkohol. Sehingga melakukan perkara-perkara yang najis, melakukan perkara-perkara dosa, ya, menimbulkan hawa nafsu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menimbulkan hawa nafsu. Jadi hati-hati ya, kita jauh-jauhi anggur karena firman Tuhan sudah katakan. Firman Tuhan di sini jelas katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Tapi begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman seperti ini, apa hubungannya? Yuk kita lihat ya. Sekarang kalau kita penuh oleh Roh Kudus ya. Kalau penuh oleh Roh Kudus gimana? Dikuasai oleh Roh Kudus, tadi penuh oleh anggur, penuh oleh anggur, dikuasai alkohol. Tapi penuh dengan Roh Kudus, dikuasai dan diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam hidup kita menguasai dan mengarahkan. Ketika kita mau marah, tiba-tiba di stop. Set. Ada kendalinya, ada kontrolnya ya. Sehingga mengubah cara kita bicara, mengubah cara kita bertindak, berpikir, sehingga seperti Kristus, serupa Kristus ya. Dan menimbulkan apa? Kepenuhan Roh Kudus menimbulkan apa? Gairah, keberanian, semangat, api, fire. Fire buat apa Bu Hana? Oh, kalau nggak ada fire, ketok-tok. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah tumpang tangan dan menyembuhkan orang? Dari dalam Bapak berkata, aku tidak kenal engkau. Bapak surgawi mengatakan, aku enggak kenal engkau. Loh, aku sudah berbuat baik, aku sudah menyembuhkan, aku sudah doa puasa, aku sudah melakukan banyak mujizat. Tapi dari dalam mengatakan, aku enggak kenal engkau. Enggak ada fire-nya. Oleh karena itu mengerikan sekali. Ini bukan sekedar firman biasa, tetapi ini adalah perintah Allah. Klik berikutnya kita lihat. Sekarang kita ini dipenuhi apa? Dipenuhi siapa? Dipenuhi apa? Senggol sebelahnya, aku sih dipenuhi Roh Kudus. Kamu dipenuhi apa? Coba. Senggol sebelahnya, tanyain. Aku dipenuhi Roh Kudus, kamu dipenuhi apa? Senyum-senyum dia, Roh Kudus. Ya, nah kita dipenuhi apa? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hasilnya kudis semuanya. Kalau dipenuhi anggur, hasilnya hawa nafsu semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan, aku dipenuhi Roh Kudus ya. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Sehingga apa? Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, ada semangat yang baru, ada gairah yang baru di dalam Tuhan. Kita enggak jadi orang ke gereja enggak cuman gini, datang ke gereja. Terus duduk, muji nyembah Tuhan, doa, selesai, kasih persembahan, selesai, terus pulang. Saya garansi, 5 bulan orang seperti ini pasti enggak ke gereja lagi. Enggak ada fire-nya. Tapi orang yang ada fire-nya, ada semangat, ada gairah dengan Roh Allah, dia akan bertahan. Di masa sulit pun dia akan bertahan. Karena dia merasakan kepenuhan Roh Allah. Merasakan Roh Allah ada di dalam hidupnya. Oh, dia bisa menerjang apapun yang ada di depannya. Untuk jumpa terus dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah ini sebuah cuman ajakan aja? Yuk kita lihat yuk. Lukas 24 ayat 49. Tuhan berkata kepada muridnya, Tuhan ngomong loh ini. Tuhan ngomong, Bapak Ibu mungkin jadi muridnya ya. Saya anggap muridnya. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem ya. Sampai kamu memperoleh janji Bapa. Ini satu perintah ya. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem ya. Sampai kamu memperoleh janji Bapa. Janji Bapa apa? Pencurahan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Oh, ini firman ini tegas sekali. Ya. Sehingga kita lihat klik berikutnya, sehingga apa yang terjadi. Roh Kudus itu pilihan atau perintah. Boleh atau boleh ya, boleh enggak. Atau enggak usah, enggak apa-apa. Bu Hana, terus jadi bagaimana?
harus ada api. Harus ada api. Dalam hidup kita kalau apinya meleret, ya, apinya kecil, minta kepenuhan Roh Allah. Kenapa? Siapa tahu sebentar lagi rapture. Kita nggak tahu rapture kapan, mungkin bisa nanti malam, mungkin bisa sejam lagi, mungkin saya khotbah tiba-tiba nggak ada, bisa terjadi. Tetapi ketika fire itu ada dalam hidup kita, amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu miliki, ya, penuh dengan Roh Kudus. Kalau sudah mulai ogah-ogahan ke gereja, ya minggu lagi, ya ngasih persembahan lagi, ya minggu pertama, kalau minggu pertama apa itu? Perpuluhan. Tapi hari ini, ketika Roh Allah itu dalam hidup kita, kita menyambut hari Minggu dengan sukacita. Yes, hari ini hari Minggu. Aku mau ketemu teman-teman, aku mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita, aku akan ngalami Roh Allah, kepenuhan Roh Allah dalam hidupku. Aku akan ambil lebih lagi memenuhi hidupku. Luar biasa, ya. Jadi alami penuh Roh Kudus dan jalan di dalam Roh, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Yuk Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, kalau tadi dipenuhi Roh Kudus, ya, orang yang ngaku dipimpin oleh Roh itu harus ngalami kepenuhan Roh Kudus. Gimana bisa ngalami kepenuhan Roh Kudus? Baptis Roh Kudus aja enggak. Yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, nanti kita sama-sama berdoa. Kita minta rindukan Roh Kudus, Bapak Tuhan Yesus. Kalau aku nggak berbahasa roh, aku nggak penuh dengan Roh Kudus, aku nggak ada api, nanti aku ketinggalan. Aku nggak bisa masuk dalam kerajaanmu, aku ketinggalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 5 gadis itu mengingatkan saya benar-benar. Ternyata satu keharusan untuk kita, fire kita ada di dalam hidup kita, dipenuhi. Nomor 2, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang apa? Menemukan panggilan Allah dalam hidupnya. Sehingga kita ke gereja gak usah lendung, pulang biasa saja. Besok minggu gitu, 5 bulan aja gak lama-lama. Pasti udah gak ke gereja lagi. Kenapa? Ngapain ya gua ke gereja ya? Mending gua ke Ancol enak. Mending gua ke Puncak atau kemana lah liburan. Ngapain ke gereja cuman gitu-gitu aja. Tetapi ketika kita menemukan panggilan Allah dalam hidup kita, kita nggak bisa ngelak. Panggilan Allah yang gimana sih Bu Hana? Yuk kita lihat yuk. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Ketika Roh Allah memimpin hidup kita dalam hidup kita, kita ini dikatakan anak-anak Allah. So what kalau anak-anak Allah? Anak-anak Allah itu anak-anak Allah yang maha tinggi. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan hancur. Allah akan menolong. Gak ada modelnya. Anak-anak raja hidupnya miskin, gak ada. Saya gak bicara tentang duit ya, gak duit aja. Tapi hidupnya diberkati gak bicara tentang uang aja. Tapi hidupnya ngalami berkat, ngalami kelimpahan, ngalami luar biasa sebagai anak raja, anak Allah. Saya percaya ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini statusnya anak Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu kita harus tahu panggilan hidup kita. Ya, panggilan hidup kita ini apa? Ya, panggilan Allah dalam kehidupan kita. Kalau yang belum jelas ya, nanti di kelompok-kelompok kecil atau di kom ya atau di pelajaran kom, nanti nanya sama leadernya, ya tadi maksudnya Bu Hana tuh panggilan itu yang gimana sih panggilan Allah. Nah saya akan berikan sedikit contoh, oke klik berikutnya lagi. Orang yang menemukan panggilan Allah dapat mengerjakan apa yang Bapak suruhkan dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya di gereja cuman duduk dan selesai. Tapi mengerjakan bagian kita seperti yang Bapak mau. Ya. Kita punya tugas, masing-masing kita punya tugas untuk melakukan bagian yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Kita punya destiny-nya masing-masing.
waktu awal-awal saya ikut kul, dulu sekali, awal-awal pernikahan saya ikut kul ya. Saya datang ke kul, saya cuma nangis kan, kalau datang tuh nangis kan. Saya masih sendirian ya, itu di rumah leader saya sendirian, saya nangis ya, nangis. Terus ketua kulnya datang, loh Han, kamu kok nangis kenapa? Kenapa nangis? Diapain? Kenapa kok nangis? Saya bilang, Tuhan itu taruh hati kepada saya, hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang lain kok nggak datang ke kul. Ini penting ya untuk datang ke kul, karena di kul ada hadirat Allah, ada pemulihan, ada kesembuhan. Mereka kok nggak datang, mereka menyia-nyiakan. Waduh, saya sedih bukan main. Saya cerita sama ketua saya itu udah teleponin loh, Mereka bilang, ya, tapi kok nggak datang gitu ya. Saya sedih, saya doa. Ya jadi kalau kul mulai 7:30, saya jam 6:45 sudah datang, udah doa nyembah Tuhan ya. Mau ada ketuanya, mau nggak ada ketuanya, udah pokoknya saya doa nyembah Tuhan ya. Minta hadirat Tuhan ada di dalam kul. Itu Tuhan taruh dari awal-awal saya ikut ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak cuman itu. Ternyata Tuhan terus bawa, kasih tugas lagi. Sampai satu hari ketua kulnya ngomong, Han, kamu gantiin saya jadi ketua kul ya. Karena saya harus melakukan tugas yang lain. Saya bilang, enggak mau ya, enggak mau. Tetapi kalau memang harus disuruh ya, kamu Ibu Ketua harus ngurapin saya 2 kali porsi yang Ibu Ketua punya. Ya saya diurapi ya, kemudian saya menjalankan tugas saya ya. Emang enak pertamanya, di dalam kul itu kan belajar mimpin pujian, belajar firman, belajar apa. Setiap kali datang ditanyain, ketua kul saya bukan orang yang main-main, dia galaknya bukan main. Ya saya selalu ngomong, kamu galak, saya bilang gitu ya, galak ya. Setiap kali ditanyain ya. Matius 6 ayat 33, apa? Aduh, enggak tahu. Kok enggak baca firman ya? Langsung dimalin, kamu enggak baca firman. Jadi kalau mau kul di rumah baca firman ya. Wah, firman saya hafalkan. Waduh, tapi di situ Tuhan itu bekerja secara luar biasa ya. Satu hari saya dikasih kesempatan, kamu bawain ini, terangin ya. Kamu di kul itu kan paling ada 10-15 orang. Kamu kasih waktu 5 menit, 10 menit untuk menerangkan ayat ini, kamu ayat ini. Wah, tangan saya panas dingin ya. Terus suaminya ketua kul saya ngomong, Hana mah gak bisa, dia gugup, gagap, gak bisa ngomong. Kalau ngomong gagap-gagap, yang bisa cuma nangis doang gitu ya. Terus saya sedih, saya dikatain gitu sama ketua kul saya aja gak percaya saya. Ya, saya sedih, tetapi saya lakukan Tuhan, saya doa Tuhan gak apa-apa saya dipermalukan, tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Nah, akhirnya saya bisa melakukan, sampai ketua kul saya ngomong gini, loh Han, kok iso ya? Orang Jawa Timuran, loh kok bisa? Nah, karena ada Roh Kudus dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Mungkin kita bisa gagap gugup ya, tetapi kalau Roh Allah dalam hidup kita, itu semuanya bisa Tuhan cover. Semua Tuhan berikan perkataan-perkataan firman-Nya dalam mulut kita. Ya, enggak cuma itu, kemudian Tuhan terus berikan tugas. Tiba-tiba di divisi pengajaran, Bu Hana ikut audisi mengajar. Hah? Wah, lah kan saya takut. Yang lainnya orang senior semuanya. Ya saya belajar. Tapi Tuhan pimpin terus kita dari sedikit langkah demi sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam kul, ada di wadah ini, Bapak Ibu harus bersuka cita ada di wadah ini. Kenapa? Wadah ini wadah yang kekeluargaan. Satu dengan yang lain kenal, hey ya. Sehingga kita tahu kan siapa yang enggak hadir, ngerti.
Karena apa? Kekeluargaan banget itu ya. Sehingga gampang ya, kita bisa tanya Dokter Helen, panggilan tugas saya, panggilan Allah dalam hidup saya apa? Nanti akan diarahkan ya, gembala itu akan diberikan hikmat, gembala diberikan pengurapan untuk mengarahkan kita, para domba-dombanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, satu hari saya itu ada di dalam kul, luar biasa kul saya itu sampai di dalam satu rumah, kulnya itu 125 orang kalau Bapak Ibu ngerti. Itu kulnya komplit, ada keyboard, ada mic, ada segalanya itu komplit ya. Itu ada dulu masih zaman OHP, itu dulu masih zaman proyektor itu ya. Komplit ya, 125 orang. Dari kul itu saya on fire sekali ya, saya on fire sekali. Ya, kemudian Bapak Gembala panggil saya, Bu Hana bantuin di umas. Saya langsung seperti kertas kena air, gitu ya. Saya gini, Bapak Gembala aku nggak ngerti saya loh. Saya itu kan dikul saya itu kan berhasil. Tapi Tuhan nggak mau dengan kekuatan kita. Ternyata apa? Ini saya hendak menerangkan, pengurapan seorang gembala itu berbeda. Dia bisa melihat jauh ke depan. Dia bisa dalam pengurapan Allah, dia melihat potensi yang ada dalam hidup kita. Oh, sekalipun kelihatannya nggak cocok. Saya ngomong gini, aku nggak cocok di umas, di ibadah orang tua-tua, nggak cocok, saya nggak cocok. Saya aja sampai nggak pernah nganter mama saya ke umas, nggak cocok. Ya, nggak cocok, saya orang yang gercep, gercep. Di umas jalan aja pelan-pelan. Jalan aja di umas kan pelan-pelan. Saya lari, ya. Saya nggak cocok. Tapi saya diam, saya cuman bawa dalam hati. Cuman ngomong gini, gembalaku kok nggak ngerti aku ya. Itu yang di pikiran saya. Tapi dengan berjalannya waktu, Pak Gembala ngomong, udah gini aja. Dia mungkin tahu raut muka saya. Ya. Dia ngomong gini sama saya, udah kamu pokoknya duduk diam, duduk di belakang, dengerin aja. Senin pertama, Senin kedua, karena hari Senin ya. Baru Senin kedua, Tuhan itu menunjukkan dan berbicara kepada saya lewat firman-Nya. Kalau dulu aku muda, aku pergi kemana aku suka, aku melayani di mana, di tempat-tempat aku suka. Tetapi ketika rohani kamu bertambah di dalam Tuhan, oh Tuhan akan tarik kamu kemana Tuhan suka. Tuhan, saya harus di umas ya Tuhan. Berarti kalau di umas meninggalkan kul. Aduh Tuhan. Kemudian akhirnya di dalam ibadah umas saya melihat pelayan Tuhannya yang kolektor. Kalau di sini tadi yang kolektor kan orang muda, set, cepet. Di sana yang kolektor jalannya udah gini. Udah gemeter sama umurnya udah 90 tahun. Bapak Ibu, di situ saya nangis Tuhan jamah saya. Nangis, Tuhan aku gak mau menolak panggilan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita belum mengerti, minta Roh Kudus berikan aku pengertian, tugasku ini apa? Tugasku di kul apa? Jadi kalau ke kul gak cuman kelundung-kelundung pulang, kelundung-kelundung, no. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin di dalam ibadah kita cuma datang dan pulang, no. Ada yang harus kita lakukan. Mungkin Tuhan taruh sesuatu, mungkin Tuhan taruh kita harus datang pagi dan kita mendoakan tempat-tempat yang kosong. Mungkin Tuhan taruh, oh hari ini aku mau bawa pisang goreng. Bu, Dokter Helen, kira-kira aku harus bawa Bapak. Dokter Helen bilang 50, nanti ada Bu Hana ya 51. Ada anaknya 52. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Tuhan taruh yang lain lagi, mungkin Tuhan taruh, Tuhan taruh kita donate, kasih dana untuk gereja. Sehingga gereja boleh bergerak, sehingga gereja boleh mengembang ke kanan dan ke kiri, bergerak karena ada orang-orang giver, orang-orang yang memberi. Amin Bapak Ibu. Setiap kita ditentukan Tuhan untuk tugasnya masing-masing. Jadi saya percaya ke depan ini tidak ada yang cuma datang gereja, datang dan pulang.
Kau datang dan pergi sesuka hatimu. No, gak ada lagi. Gak ada yang datang dan pergi sesuka-suka. Tapi semuanya melakukan tugas yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Amin. Nanti kalau belum tahu, tanya Dr. Helen, tanya Pak Immanuel. Ya, beliau ini senior saya. Ya, tanya tugas saya kira-kira apa. Nanti dikasih ya, dikasih dikasih lembaran. Oke, klik berikutnya coba kita lihat. Nah, terus berikutnya lagi. Nah ini 9 karunia roh. Cari di hidup kita mana yang 9 karunia roh yang ada dalam hidup saya. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan dan sebagainya, terus. Oh, apalagi coba kita lihat, panggilannya apalagi. Oh, 5 jawatan, saya salah satunya di antaranya. Pasti Tuhan berikan salah satu di antaranya dalam hidup kita. Salah 2 juga bisa, salah 3 juga bisa. Bukan salah ya. 3 bagian juga bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tadinya enggak bisa. Tadinya saya cuman jadi tukang absen. Kalau di KUL jadi tukang absen. Hadir, tidak hadir, sakit. Ini periksa dokter, ini terlambat 5 menit. Saya tulis semua terlambat 10 menit. Ini mobilnya mogok dan sebagainya. Cuman administrasi, tetapi itu semua membawa saya di dalam pelayanan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak ada yang kebetulan. Kalau dulu saya cuma jadi tukang absen di KUL, gak ada yang kebetulan. Hari ini di UMAS, saya kenal satu persatu semuanya. Namanya semuanya saya kenal. Ulang tahunnya, kalau ulang tahun, semua kenal. Kalau gak datang diteleponin. Itu Tuhan pimpin mulai dari awal pelayanan saya. Gak ada yang kebetulan, gak ada. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ini jawatan ya. Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang penginjil, ada yang guru, ada yang gembala. Tuhan taruh, meskipun itu hanya menggembalakan di KUL yang kecil, tapi Tuhan taruh hati gembala di tempat itu. Haleluya. Kalau enggak Roh Kudus enggak bisa. Kalau kita enggak penuh dengan Roh Kudus, kita nolak. No, ngapain? Tapi hari ini karena kita penuh dengan Roh Kudus, kita mau haus Tuhan ya. Kalau aku enggak ada api, enggak ada fire dalam hidupku, pintu tertutup bagiku. Saya kalau tidak terjun di dalam pelayanan, ya, saya tidak menerjunkan diri, tidak dipanggil menerjunkan diri. Saya mungkin biasa-biasa aja. Tetapi karena saya harus mengambil satu tugas, mengemban tugas itu dengan sungguh all out. Kita enggak sembarangan. Meskipun cuma absensi, itu enggak sembarangan. Absensi terus hadir, tidak hadir. Tapi itu tugasnya luar biasa. Yang tidak hadir didoakan. Tuhan, mungkin yang enggak hadir sakit. Mulai didoakan, dikunjungi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal cuma absen doang. Tetapi tugasnya besar. Mungkin Bapak Ibu dikasih hati untuk memberi. Bapak Ibu tanya, Tuhan berapa yang harus aku beri? Untuk apa? Kapan aku memberi? Kalau Tuhan pimpin pas dibutuhkan gereja, pas kita memberi. Dahsyat. Jangan diam-diam aja, jangan dingin aja. Tapi kita mau semangat di dalam Tuhan. Terus karunia motivasi. Ini karunia motivasi, melayani, ya, memberi, punya belas kasihan, menasehati, ya di dalam KUL itu kan menasehati, mengajar, karunia mengajar. Bu Hana kalau bawain firman ada gambar-gambarnya gitu enak ya. Karena saya punya karunia mengajar. Saya percaya Pak Im itu juga punya karunia mengajar. Ya dia kalau bawa firman juga jelas gitu.
Ibu juga, wah luar biasa. Kemarin Mbak Firman di Umas, luar biasa banyak yang dijamah Tuhan. Nah Bapak Ibu ini, yuk kita klik berikutnya. Karunia motivasi itu tadi. Oke, nanti saya nggak lama-lama di sini. Terus, itu tadi kedua ya, menemukan panggilan Allah dalam hidup kita. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus tadi, seorang yang berjalan dalam Roh, dipenuhi Roh Kudus. Kemudian menemukan panggilan hidupnya. Yang ketiga, dikuasai, diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dikasih kuasa. Kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, average. No! Tapi kita diberi kuasa untuk menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita menjadi orang yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Karena kita diberi kuasa. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Engkau akan menjadi pemain keyboard yang luar biasa. Karena Roh Allah ada dalam hidupmu. Saya percaya ini juga didekor dengan bagus. Yang mendekor ini, engkau akan mendekor dengan luar biasa. Dengan hikmat surgawi. Karena Roh Allah ada dalam hidupmu. Saya nggak nyangka dulu belum ada gini. Sekarang ada empuk-empuk gini. Karena luar biasa. Karena ada penyertaan Roh Kudus dalam hidupnya. Oh luar biasa ya. Sehingga kita enggak biasa-biasa saja. Dikul, ya kul lagi. Mau ke kul aja bosen. Kenapa? Karena biasa-biasa saja. Tetapi ketika kul itu luar biasa. Akan menarik banyak orang. Saya percaya ketika kul menjadi luar biasa. Banyak kesembuhan terjadi, banyak pemulihan terjadi. Saya percaya, yuk daripada kamu senyum-senyum aja, yuk ikut aku yuk ke kul. Diajak ke kul, mau ke kul. Ada kesembuhan Allah di dalam di gereja, di kul. Luar biasa. Berikutnya lagi, yuk. Saya cepat ya. Yang keempat, orang yang berjalan di dalam Roh, mendengar suara Tuhan. Buana mengerikan mendengar suara Tuhan. Hai anakku yang kukasihi. Enggak gitu juga. Ada yang begitu tapi enggak semuanya begitu. Jadi jangan mikir kalau mendengar suara Tuhan harus hai anakku. No. Tuhan bisa bicara melalui firman hari ini. Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, Tuhan bisa bicara melalui apa aja. Melalui omong-omong dengan Bapak Gembala, melalui diskusi dengan teman, melalui apapun juga, melalui baca firman. Kita mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suara Tuhan itu gelombangnya, signalnya full. Mau di basement, mau di dalam shopping center, full signalnya. Kita yang sering lowbat, yang sering gak ada signal kita. Tapi ketika kita penuh dengan Roh Allah, signalnya kenceng. Roh Allah ngomong apa? Firman Tuhan ngomong apa? Aku tangkap. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali mau datang ke gereja, siapkan hati. Tuhan, aku siap mendengar firman-Mu. Ketika di kul kemarin, teman saya ngasih kesaksian cuma singkat. Tapi Tuhan bicara jelas dalam hidup saya. Nanti saya ceritakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendengar dengan hati. Kalau mendengar, klik berikutnya lagi, gambar yang ada hatinya. Kalau mendengarnya dengan telinga, masuk kuping kanan, keluar, senggol sebelahnya, jangan gitu dong. Diomongin sama pendetanya, firman Tuhannya sampai yang firman Tuhan keringetan gini, cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ketika kita penuh dengan Roh, berjalan di dalam Roh, apa yang terjadi? Mendengar suara Tuhan dengan hati. Saya dapat, Tuhan luar biasa, mendengar dengan hati. Jangan cuma mendengar dengan telinga. Kalau
mendengar dengan telinga, saya tadi ngomong, masuk sini, keluar sini. Tapi mendengar dengan hati. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi apa? Suara Tuhan itu jelas, ya. Hanya domba-dombanya Tuhan yang bisa mendengar. Ya. Saya melihat di YouTube kemarin, ya, ada anjing, ada 5 anjing dengan 5 tuannya, ya. Kemudian tuannya disuruh masuk, tuannya ngomong, Blacky, duduk. Si Blacky bisa duduk. Yang lain enggak duduk, cuman Blacky yang duduk. Kemudian tuan yang satu lagi ngomong, Coco, ambil bola. Si Coco bisa ambil bola. Coco berhenti di situ lagi ambil bola. Saya gini, anjing aja mendengar suara tuannya loh. Kita ini anak Allah, anaknya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Amin. Aminnya mau bilang, Bu Hana kok membandingannya dengan anjing ya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mendengar ya. Berikutnya lagi, orang yang dipimpin Roh Kudus, klik berikutnya lagi, disucikan oleh Roh Kudus. Kita ini berjalan, ya. Coba klik berikutnya lagi, saya udah sering. Saya dikasih hikmat sama Tuhan, ini gambar yang Tuhan kasih. Saya udah pernah di sini, saya sudah pernah menampilkan gambar ini. Ya. Ketika kita diselamatkan, kemudian kita berjalan sampai menjadi seperti sama serupa gambar Kristus sampai langit baru, bumi baru. Selama kita di sini bukan sekali selamat tetap selamat. No. Kita mungkin salah. Dalam percakapan mungkin ada salah, di dalam tindakan ada salah. Tetapi di sini ketika kita diurapi Roh Kudus, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, dikuduskan, disucikan. Kita disucikan. Kalau tadi yang ke tempat yang lain tadi, berbuat baik, yes, berbuat baik. Ada kebaikan, kesabaran ada, kemurahan ada. Tapi dia enggak ngalami ini loh. Enggak ngalami disucikan Roh Kudus. Tapi kita bersyukur. Oh, di dalam Roh Allah ketika kita ngaku dosa kita, Roh Kudus menguduskan kita, menyucikan kita. Sampai kita dipimpin menuju sama serupa segambar Kristus. Dan ngalami langit baru, bumi baru. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, yuk klik berikutnya, firman Tuhan katakan. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran dan penghakiman. Ketika Roh Allah ada, Roh Kudus ada. Ya, dia akan menginsafkan kita akan kebenaran, dosa. Ya, dosa, minta ampun. Ya, kemudian kebenaran dan ngerti. Klik sebelumnya tadi, gambar sebelumnya. Ngerti akan penghakiman. Ada ingat, ngerti akan dosa. Minta ampun sama Tuhan. Ngerti akan kebenaran firman Tuhan. Ngerti. Ya. Kemudian menuntun menuju serupa segambar Kristus. Dan ngerti akan kehakiman. Penghakiman. Sadar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Klik berikutnya lagi. Diajar oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh. Diajar oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita? Ketika kita baca firman, klik berikutnya lagi. Ini kita lihat. Bapak Ibu kita lihat ini. Baca firman ya. Baca firman. Anak Tuhan baca firmannya beda. Bu Hana, saya kalau baca firman kok ngantuk. Itu apinya bleret. Apinya kecil, sumbunya hampir padam. Segera minta doa. Berbahasa roh, minta kepenuhan Roh Kudus. Sehingga apinya menyala. Ketika baca firman, tidak lagi ngantuk. Kenapa? Karena apinya menyala. Orang yang apinya menyala, dia sadar. Kalau penulis firman itu ada di sampingnya, ada di dalam hidupnya. Dia sadar. Bahwa yang menulis firman, yaitu Allah sendiri,
itu ada di dalam hidupnya. Dia nggak ngantuk. Dia cuman gini, kalau nggak ngerti, seperti tadi yang anggur tadi, nggak ngerti. Nanya Roh Kudus ini maksudnya apa? Dijelaskan. Sehingga nggak ngantuk, nggak ada ngantuk baca firman. Orang yang penuh dengan Roh Kudus juga sadar bahwa firman itu adalah Allah. Nggak akan ngantuk. Karena firman itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Roh Kudus itu hidup. Setiap kali ketika kita mati secara roh, baca firman. Dan firman itu akan menghidupkan roh kita. Tiba-tiba aja roh kita dihidupkan. Karena kita baca firman itu. Kita dengar firman, tiba-tiba rohnya menyala-nyala. Kenapa? Karena firman itu hidup. Firman itu menghidupkan. Firman itu menghidupkan tulang-tulang yang kering. Menghidupkan yang mati. Lazarus mati, dihidupkan karena firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus sadar bahwa firman itu menghidupkan. Firman itu membuat kita hidup. Yang kantongnya sudah kering, ketika berjumpa dengan firman, firman itu menghidupkan. Ketika sakit, baca firman, firman itu menghidupkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan firman itu menuntun langkah hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Menuntun langkah hidup kita. Ini boleh ambil ya? Enggak, ini ambil enggak ya? Ini mau investasi ini boleh enggak ya? Mana yang boleh, mana yang enggak? Roh Kudus tuntun kita. Yang terakhir, berbahasa roh, terakhir. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus berbahasa roh. Saya enggak anti ya, orang baik saya enggak anti. Saya bersyukur punya teman yang baik-baik. Tapi saya berdoa supaya mereka dijamah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Berbahasa roh. Berbahasa roh, tadinya saya enggak ngerti. Ya. Tetapi ketika Roh Kudus membaptis saya ya, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, kenapa sih kok ekstrim berbahasa roh? Kenapa GBI itu kok ekstrim berbahasa roh? Ternyata dengan berbahasa roh, kita ini ngomong langsung loh dengan Bapak kita. Tanpa perantara. Kalau ngomong sama Dokter Helen, nanti Dokter Helen baru ngomong sama Bapak. Ada perantara, kadang-kadang Dokter Helen juga lupa. Tapi ketika kita ngomong sendiri dengan Bapak, dengan bahasa roh, kita mungkin nggak ngerti, ya. Apalagi yang diomongin, ya. Mungkin hati terdalam kita lagi sakit, tapi kita nggak sempat ngomong. Tapi roh yang ada dalam kita bicara dengan Bapak. Mungkin kita nggak ngerti, tapi bicara langsung dengan Bapak, dengan bahasa roh. Yang iblis nggak ngerti, orang lain nggak ngerti, tapi roh itu mengerti, berbicara dengan Bapak. Ketika kita bicara dengan bahasa roh, berbahasa roh, menguduskan mulut kita. Yang tadinya mulutnya, kambing, kucing, apa-apa. Ketika kita berbahasa roh, itu bisa stop. Buktikan. Itu terjadi, saya ngalami. Saya ini orang yang keras kepala, keras, segala kekerasan ada. Tetapi bahasa roh mengubah. Saya bisa stop. Mau ngomong, stop. Kemudian membangun roh kita. Mungkin kita ngalami api yang kecil, yang hampir padam. Langsung berbahasa roh, kalau berbahasa roh enggak cuman gini, santai sana, antuk tidur, tapi berdiri. Roh kita bangkit, bangun rohnya.
kita nggak bisa lagi lemes-lemes lagi. Ada kebangkitan dalam roh kita. Maunya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya, tadi sudah saya bahas, kita nggak ngerti kadang-kadang apa yang kita mau doakan. Tapi roh Allah sendiri, roh kudus sendiri berbicara dengan Bapak Surgawi. Yang berikutnya, terbukti orang yang berbahasa roh lebih sehat. Gimana nggak sehat? Roh Kudus terus loh ada di sini loh. Ini saya belum menemukan fotonya atau gambarnya. Saya dengar dari Pak Niko dan Pak Niko mendengar mengutip dari satu kutipan yang mengatakan orang yang berbahasa roh jauh lebih sehat. Udah Bapak Ibu percaya aja. Saya percaya ketika kita berbahasa roh kita menjadi orang yang lebih sehat. Amin Bapak Ibu. Tubuh semuanya sehat. Karena apa? Roh Allah ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tadi kembali lagi nomor 1 tadi apa? Nomor 1 orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hari ini yang belum penuh Roh Kudus. Hari ini kita mau doa. Dipenuhi. Minta kepenuhan. Kita haus. Minta kepenuhan Roh Kudus. Kemudian apa? Menemukan panggilan hidup kita. Kemudian orang yang dipimpin Roh Kudus apalagi? Orang yang dipimpin Roh Kudus mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan, dengar ya. Kemudian orang yang dipimpin Roh Kudus berjalan di dalam kekudusan Allah ya. Kudus ya, disucikan karena disucikan ya. Kemudian membaca firman itu menjadi kegemarannya dan berbahasa roh. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanto. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan.
setia dalam doa, dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.